untuk menggugah masyarakat Jawa bahwa menjadi Jawa itu bukan berarti tidak mau berdamai dengan masa lalu. Bahwa Islam telah menyebar di Jawa itu harus diterima sebagai takdirnya Gusti Allah. Gitu loh. Itu harus diterima. Kalau nggak diterima menyumpah-nyumpah. Gitu. Dan menjadi Jawa yang mau bisa menerima adanya takdirnya Gusti Allah itulah orang Jawa yang top. Kang Mas Nurholik ini kan saya mendapatkan informasi beberapa waktu kemudian bukunya Kang Mas Nurholik Ridwan yang berjudul Buku Islam di Jawa Abad 14 dan 16 Para Wali Allah dan Pergulatan Membangun Jati Diri Manusia Jawa ini akan terbit. Terus terkait dengan buku ini sebenarnya apa yang menjadi kegelisahan Kang Mas Nurholik dalam rangka menulis buku ini? Kenapa kok Islam di Jawa yang harus diterbitkan? Kebetulan ini diterbitkan oleh Kang Irfan Afifi ya. Langgar itu sebuah penerbit yang lumayan kredibel juga dan tulisan-tulisannya di langgar.co juga sangat baik sekali. Jadi mungkin memang temanya sangat pas dengan bukunya Kang Mas Nurholik ini. Jadi sebenarnya kenapa motivasinya harus buku ini dulu, mungkin Islam di Jawa pada abad sekian harus diterbitkan dulu gitu Kang Mas? Satu dari segi tema ya, abad itu jarang ditulis atau digali. Ada banyak penelitian yang menggali setelah itu, misalnya zamannya setelahnya Sunan Bonang ke sini itu banyak ya, dari Clive dan seterusnya itu banyak sekali itu. Tapi abad-abad zaman itu lebih banyak berbicara keruntuhan Majapahit, tetapi terlepas sama sekali dari penjelasan tentang Islam, para wali dan seterusnya itu. Mulai ada Mas Agus Sunyoto sebenarnya. Tapi penjelasan saya agak berbeda, mungkin ya setelah mungkin bisa terbit bisa dibaca itu ya. Itu dari sudut tema. Saya ingin concern di situ dulu. Terus yang kedua itu sudut pandang. Jadi saya pakai sudut pandang pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam itu melihat bahwa Islam dikembangkan dengan gerakan kultural dan pada saat yang sama tidak anti Arab, tapi mengakomodasi unsur-unsur lokal, tidak anti Arab tapi mengakomodasi unsur-unsur lokal dengan mengolah penampakan luarnya, tapi dalamnya dimasuki oleh Islam, dimasuki Islam. Yang dilakukan para wali kan sebenarnya itulah. Itu berbeda dengan pendekatan yang para peneliti yang menggunakan pendekatan sinkretis, yang menganggap bahwa Jawa itu tidak ada kaitannya dengan Islam gitu loh. Beberapa buku saya baca itu dan saya mencermati pendekatan ini, yang saya gunakan ya pribumisasi itu. Terus yang ketiga karena ada beberapa diskusi, terus kemudian buku, penelitian dan yang lain-lain yang menggunakan pendekatan sinkretisme itu, yang menurut saya dan sebenarnya saya mencermati juga arus dari beberapa orang dari antara generasi kita itu mulai mengkritisi itu. Pendekatan sinkretik ini dikritisi, ya termasuk munculnya Langgar, ngaji di Kaleopa, terus suluk kebudayaan yang diorganisir Mas Irfan Afifi dan seterusnya. Bukan kebetulan karena saya orang Jawa juga, gitu loh. Ingin juga mengerti, ngilangi kebodohan tadi, siapa orang Jawa, kemana orang Jawa, apa itu orang Jawa, sejak kapan disebut Jawa, kira-kira itulah. Nah, kalau kita sudah mengolah itu, saya menemukan dibahas tepatnya itu ya abad itu tadi 14 sampai 16 ya itu. Karena itu formasi masa pembentukan, pembentukan yang sangat penting. Nah, pendekatan sinkretik itu yang saya ingin menawarkan yang pribumisasi karena banyak pendekatan sinkretik, karena menganggap bahwa kebudayaan Jawa itu terlepas dari Islam dan tidak ada kaitannya dengan Islam. Tiba-tiba diangkut sebagai ini loh kebudayaan Jawa. Beberapa buku misalnya bukunya Niels Mulder, bukunya Fran Magnesuseno ketika ngomong etika Jawa, dan beberapa bukunya Mas Profesor Indra Swaro dari UNY dan seterusnya itu
dia berbicara itu. Tapi monggo saja, terserah aja namanya namanya ini pengkaji dan seterusnya. Saya juga ingin memberikan menawarkan dan memberikan alternatif bacaan-bacaan sesuai dengan kehidupan kami yang berlatar belakang dari pesantren Islam Jawa. Jangan dikira orang pesantren bukan orang Jawa, keliru itu. Kalau menganggap bahwa santri bukan orang Jawa sangat keliru. Anda ingat bahwa yang disebut Majapahit itu ada di timur, bukan di Jawa Tengah, tapi di timur. Di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur. Gitu. Kira-kira itu Mas. Alasan-alasannya lah. Motivasinya memang untuk mengatakan bahwa perkembangan Islam di Jawa itu memang teorinya tidak melalui sinkretisme tadi ya. Benar. Terus saya baca di bab pertama itu, di cuplikannya itu, yang dimaksud generasi baru Jawa itu apa sih Mas? Generasi baru di Jawa. Generasi baru di Jawa itu kira-kira saya beri pengertian begini. Generasi baru penutur bahasa Jawa. Oh iya. Gitu ya. Itu ada yang berbeda-beda. Ini kan ada yang Islam ya, ada yang masuk ke Katolik. Orang Jawa itu penutur bahasa Jawa, ada yang generasi barunya ikut Katolik, ada yang penghayat. Ada yang mengembangkan namanya agama Jawa, itu loh. Ada yang mengembangkan namanya agama Jawa, tidak penghayat, tidak Katolik, tidak Islam gitu. Yang mengembangkan ini umumnya pertama-tama dilakukan oleh para peneliti gitu, para peneliti. Ya kalau mau agamanya peneliti sebenarnya. Agamanya peneliti. Jadi maksudnya yang bikin agama itu peneliti itu. Peneliti itu. Berdasarkan penelitian yang belum tentu kebenarannya gitu. Iya kalau kebenarannya kebenaran berdasarkan penelitian itu. Contoh ini. Niels Mulder dalam mistisisme Jawa mengatakan begini. Makna intinya itu dia menyebutkan bahwa yang disebut mistisisme Jawa, kebudayaan Jawa, dalam kebudayaan Jawa itu karena salah satunya reaksi terhadap Islam, reaksi terhadap kolonialisme, Belanda, reaksi terhadap perkembangan baru dan seterusnya, lalu mereka merumuskan ada mistisisme Jawa. Loh kalau begitu berarti baru dong. Dia belum ada, zaman Majapahit kalau belum ada ini. Berarti baru, ini baru ketikanya dirumuskan para peneliti itu. Zaman Majapahit ya nggak ada itu namanya apa? Ya yang disebut dengan agamanya Jawa. Orang Jawa itu agama Jawa itu ya nggak ada. Rujukan manapun itu sejauh yang saya teliti tidak menyebutkan itu. Dengan unsur-unsur yang disebut sekarang ini misalnya di antara bentuk variannya bentuk unsurnya kan ada cara memahami nafas gitu kan. Nah, ada 4 misalnya itu. Amaroh, lawamah, sufiyah, karomut ma'inah itu. Itu kan diambil dari Islam sebenarnya. Dari tasawuf. Lalu dianggap kebudayaan Jawa. Padahal mungkin datang belakangan kan. Itu makanya itu agama, kalau disebut agama ya agama baru. Kalau tidak mau disebut agama ya kepercayaan ya kepercayaan baru. Itu sebenarnya kepercayaan baru yang mengatasnamakan menjadi agama Jawa gitu. Itu pandangan saya gitu, tapi bahwa teman-teman inilah yang paling Jawa ya monggo terserah aja gitu. Karena kan seperti Paguyuban Sumarah dan lain-lain itu kan dibawa eranya malah justru setelah, kalau di tempat kita itu justru setelah era kesultanan gitu munculnya. Jauh itu. Kepercayaan penghayat itu. Jadi kan jauh dari, padahal sebelum itu kan Islam sudah ini. Kalau penghayat itu berbeda dengan kejawen Mas. Kejawen versinya para peneliti ini ya. Kalau penghayat itu penghayat kepercayaan seperti Sumarah, seperti Subut, seperti Sabtodharma dan lain-lain. Dijamin oleh undang-undang Adminduk namanya, undang-undang administrasi kependudukan itu ya. Penguburannya boleh sendiri dan itu artinya mereka sudah kepercayaan tersendiri bagi penghayat yang menjadi kepercayaan sendiri seperti Sabtodharma gitu. Tapi yang lain juga ada hanya sebagai itu kumpul-kumpul olah apalah gitu. Pikiran, olah pikir atau olah meditasi dan seterusnya ya. Satu sisi dia masih Muslim, ada yang Katolik dan seterusnya. Ya ibarat orang tamasa ya itu tamasa lah, tamasa spiritual atau apa kira-kira itu atau mengolah. Kejawen itu beda dengan itu. Yang menurut para peneliti kejawen itu versi mereka adalah Islam abangan. Yang Islam abangan ini dianggap sebagai agamanya orang Jawa gitu. Padahal kalau kita
yang versi mereka ini salah satu penandanya adalah ya tidak sholat gitu. Tidak sholat tapi ngaku Islam. Islam KTP. Tapi dalam berbagai kenyataan sosialnya itu tidak terjadi. Terjadinya begini, kenapa? Ya mungkin orang sholat atau tidak sholat itu kan kesadaran, bisa berubah. Di beberapa fenomena juga begitu. Ketika Soeharto lah kira-kira gitu. Soeharto awal-awalnya kan banyak berdekatan dengan Sujono Mardani gitu. Betul. Tapi di akhir hidupnya masuk Ijmi, naik gaji dan seterusnya. Itu perubahan kalau dari sudut perubahan pribadi perubahan umur ya, bertolak belakang dari awal. Tapi itu sebenarnya perkembangan sebenarnya. Di masyarakat kita juga banyak seperti itu, tahapan namanya. Islam menganggap itu namanya muslim. Lalu ada mukmin, ada muhsin itu. Ya jadi nggak usah perlu kayak dia pager gitu. Islam abang itu pager dengan santri. Yang enggak, santri itu orang yang belajar di pesantren gitu. Oke, banyak sekali nih. Isinya daging semua nih. Sampai mana-mana ini. Terus saya kemarin juga ngobrol-ngobrol dengan Kang Mas Yai Nurcholik ini kan saya ngobrol-ngobrol sedikit. Saya kok penasaran kenapa kok dibilang Majapahit itu runtuh itu bukan karena Islam, justru mungkin karena faktor. Jadi Islam itu intinya tidak meruntuhkan Majapahit gitu, tidak meruntuhkan agama sebelumnya Hindu dan Buddha. Ini gimana Mas, itu pengertiannya yang lebih dalam itu bagaimana biar kita dapat gambaran sedikit mengenai buku ini. Jadi Majapahit itu kan runtuh karena sudah mengalami krisis internal, stagnasi dan keropos dari dalam. Atau dalam bahasanya mengalami karat-karat sosial. Mengalami karat-karat sosial. Di politik terjadi pertentangan yang berujung perang Paregreg itu luar biasa menguras energi. Itu banyak sekali lah sejarah yang menjelas itu sudah banyak. Itu terjadi timbul pertengkaran antar para bangsawan gitu loh. Nah, pertengkaran setelah Paregreg itu berlanjut terus-menerus. Terutama setelah itu ada dari keluarganya Dyah Kertawijaya yang menurunkan Raden Fatah dan seterusnya itu. Nah, Islam diterima sebagai bagian dari agama orang Jawa karena diterima memberikan satu sama seperti Hindu, Buddha, karena ada manfaatnya gitu loh. Dia tidak datang dengan menginvasi. Jangan dikira dengan jalan damai. Dia datang dengan sebagai mubalek, sebagai manusia yang menawarkan gitu loh. Dan tempatnya itu rata-rata di utara, Mas. Awal itu di utara. Di utara, Pantura ya? Di Pantura, rata-rata di utara. Itu karena kalau Dewa Utara itu versi orang dulu ya. Dewa Utara itu dewa keberuntungan. Dewa keberuntungan kalau Dewa di utara itu. Dewa keberuntungan. Lalu masuk ke gunung-gunung macam-macam itu ya. Keropos dari dalam itu mempengaruhi pertentangan antara bangsawan. Jadi orang yang bangsawan yang telah masuk Islam banyak sekali. Termasuk dalam penafsiran saya Dyah Kertawijaya yang disebut Brawijaya 5 itu saya menafsirkan Dyah Kertawijaya. Termasuk Dyah itu bukan namanya perempuan. Bukan. Ya sebutan biasanya Dyah Suraprabowo, Dyah Kertawijaya dan seterusnya itu. Pertentangan ini kemudian nggak bisa diatasi dalam perdamaian gitu loh. Setelah Brawijaya 5 ini raja-raja kecil lah, timbul pertentangan lah. Lah Islam sudah tersebar di tengah masyarakat sudah banyak gitu loh. Islam nggak perlu menginvasi, nggak apa-apa, nggak ada. Terus yang kedua, para bangsawan Muslim ini jangan lupa keturunan Majapahit dia. Jadi Raja Jawa, keturunan Majapahit dan seterusnya itu ya orang-orang Muslim. Orang Muslim gitu loh. Pada saat yang sama ada Hindu Buddha. Ada yang agama-agama sebelum Islam itu. Ya sama-sama itu para bangsawan Muslim. Kalau dibabat-babat kan di Madura ada Lembu Peteng. Di Sumenep ada namanya Srijaran Panoleh. Lembu Peteng itu bukannya di Jawa, Mas? Bondan Kejawan itu. Oh, Bondan Kejawan Lembu Peteng. Tapi yang di sana Sri Lembu Peteng di Madura. Terus ada Srijaran Panoleh. Kalau di babat malah ada Ketut dari Bali itu ikut gerbongnya ini. Gerbongnya kelompok Muslim gitu.
Nah, pertentangan itu tidak bisa didamaikan karena apa? Manusia Jawa telah mengalami karat-karat sulan keropos-keropos itu. Nah, Islam datang memberi alternatif. Tentu saja ada kelemahan dan kelebihannya ya dalam membawakan, namanya manusia kan tetap ada kelemahan dan kelebihan. Tapi nyatanya itulah yang diterima oleh masyarakat Jawa pada umumnya, dan yang paling penting juga Mas, para wali ini membawa kesadaran Jawa gitu loh. Dalam beberapa abad itu Sunan Ampel itu mengatakan begini, ditanya, Anda orang mana? Gitu. Hamba wong Jawi. Gagasan Jawa itu dihidupkan dan disemarakkan, diisi dengan lebih tangguh oleh para wali gitu. Sebelumnya mungkin kalau ada tanya ada Kawula Majapahit, Kawula Keling, Kawula apa gitu lah. Tapi para wali mengatakan itu hamba wong Jawi. Wong Jawi. Salah satunya memang istilah Jawa sudah ada di masa-masa lalu di dalam apa? Kalau cerita Agastya itu ya sampean baca tentang cerita Agastya ke Nusantara itu memang ada disebut Yawa Dwipa dan seterusnya. Tapi kemudian pemaknaannya menjadi sebuah bagaimana orang Jawa dibentuk dan seterusnya itu para wali punya kontribusi di situ gitu. Wah, ini perlu baca bukunya seharusnya ini kalau cuman dari ini kan penjelasan ini mestinya kurang lengkap ya. Mestinya kita sebagai pembaca itu sangat menanti nih kapan ini kira-kira mau segera diterbitkan. Ya insya Allah mungkin 1 bulan 2 bulan ini lah. 1 bulan ya. 1 bulan 2 ini sudah selesai di layout, sudah selesai apa? Hampir didami nih tinggalan. Oleh Langgar tapi bukan saya hanya diberi informasi. Iya. Langgar juga penerbitnya memang berkualitas ya Mas, buku-bukunya Langgar juga Insya Allah berkualitas karena termasuk punyanya Nancy itu kan. Oh iya, Jawa Islam ya? Jawa Islam. Itu laris Jawa Mas Islam itu kan Mas Irfan, tapi yang Nancy-nya kayaknya bukunya yang Langgar itu. Yang judulnya juga Jawa Islam itu. Juga Jawa Islam. Kalau bukunya Mas Irfan itu Islam, saya Islam dan Jawa. Saya Islam dan Jawa. Oh, gitu. Terakhir Mas, ini mungkin esensi buku ini bagi pembaca apa toh Mas nanti? Ya mungkin secara umum kira-kira ketika saya membeli buku ini mungkin pengetahuan baru apa atau yang mungkin bisa saya dapat untuk menggugah masyarakat Jawa bahwa menjadi Jawa itu bukan berarti tidak mau berdamai dengan masa lalu, bahwa Islam telah menyebar di Jawa itu harus diterima sebagai takdirnya Gusti Allah gitu loh. Itu harus diterima, kalau nggak diterima menyumpah-nyumpah gitu. Dan menjadi Jawa yang mau bisa menerima adanya takdirnya Gusti Allah itulah orang Jawa yang top. Orang Jawa yang memang diletakkan nilai-nilainya oleh para wali begitu. Mau menerima kenyataan bahwa Jawa telah menjadi dan beralih ke agama atau Islam. Tapi pada saat yang sama orang Muslim juga harus mengerti bahwa Islam yang diterima di Jawa itu Islam yang karakter pribumisasinya cukup kuat. Satu, gerakan kulturalnya kuat. Terus yang kedua, Islam yang diolah untuk kemaslahatan masyarakat, mencapai tujuannya di masyarakat menciptakan tata rukun sosial. Bukan sekedar Islam yang dislogan-slogankan memusuhi setiap orang. Itu kita nggak setuju Islamnya seperti itu, gitu loh. Sama seperti orang yang mengatakan Jawa tapi tidak setuju dengan dan tidak berdamai dengan masa lalu itu tadi, tidak berdamai dengan semua orang dan ini itu sama dengan begitu. Saya juga nggak setuju. Apalagi mengatakan pemurnian Islam itu saya nggak setuju. Karena prosesnya juga sudah susah ya dari dulu kan melalui proses wali itu kan seperti itu. Karena memang pemurnian itu menurut saya tidak tepat. Yang tepat tuh menyebarkan rahmat. Islam yang rahmat itu loh. Islam yang rahmat, memberi uswah, memberi qudwah, ya menjadi hudan. Bagi orang yang gelisah spiritualnya harus bisa menampilkan bahwa dia mampu memberi petunjuk. Petunjuk rohani, petunjuk macam-macam lah ya gitu ya. Nah, demikian juga kepada orang Jawa yang mengaku Jawa, pemurnian Jawa, saya nggak setuju. Nggak setuju. Tapi bahwa mau dikembangkan ya monggo terserah aja gitu loh. Terserah dalam pengertian bahwa secara di masyarakat ya kurang arif dan kurang bijak.
Apalagi kalau sampai menganggap bahwa orang pesantren bukan orang Jawa. Ya, Atau santri bukan orang Jawa. ya. Itu sangat tidak tepat. Dan menganggap orang Jawa dengan agama Jawa yang baru muncul kemarin, belum lama, yang tidak lebih lama dari Islam, Islam lebih dulu. Ya, ya. Dan menganggap lebih Jawa itu menurut saya tidak arif dan kurang tepat. Gitu. Itu Mas. Supaya tidak ada pertentangan, tidak ada saling permusuhan. Mari kita dengan ini saya menyadarkan di akhir buku itu kan perenungan refleksi tentang Al-Quran, tentang kebudayaan dan kesenian itu ya. Supaya apa? Kita sebagai orang Jawa yang beragama Islam mau menerima keberadaan orang lain gitu. Tapi orang lain yang mengaku Jawa pula, yang mengaku agama Jawa ya terserah aja. Tapi juga harus mau menerima. Mari kita saling berkontribusi untuk menciptakan tata rukun sosial yang bagus. Gus Dur pernah mengatakan perlu kita gali kembali rukun sosial kita gitu. Itu. Artinya untuk istilahnya agar lebih orang yang mengaku Jawa, baik mengaku Jawa, mengaku Islam itu hidup berdampingan dengan damai, dengan bahwa Islam itu bisa menjadi rahmat lil alamin gitu. Betul. Dan menjadi Jawa pun harus menjadi rahmat lil alamin. Bukan hanya menjadi Islam ya, menjadi Jawa juga iya, menjadi... betul, menjadi rahmat lil alamin. Tinggal menjadi pertanyaan bagi kita, siapa Jawa? Itu loh. Itu perlu kita renungkan bagi santri, bagi orang Jawa sendiri, siapa yang disebut Jawa? Apa yang disebut Jawa itu? Kapan, sejak kapan kita disebut Jawa? Apakah Anda yakin bahwa Anda orang Jawa? Percampuran kan? Iya. Orang Jawa itu ya orang yang bercampuran dari berbagai suku. Suku pendatang yang tidak bisa dikenali. Lah tiba-tiba sekarang mengaku Jawa yang murni itu ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Itu. Itu Mas, kira-kira itulah. Ini, terima kasih obrolannya sangat menarik sekali ini. Terakhir Mas, terakhir yang ingin disampaikan itu apa mungkin untuk khalayak atau untuk apa itu yang mungkin ingin disampaikan aja. Jangan percaya dengan perkataan saya. Uripe wong Jawa itu melaku ngeli percaya karo Gusti. Jangan percaya kepada saya. Tapi paling tidak ya nek ra percaya wacana sik bukune kira-kira. Dibaca dulu. Jual kecap itu namanya. Jual kecap. Mungkin sekian dulu obrolan kita pada sore hari ini dan terima kasih banyak waktunya Kang Mas Nurkholik Ridwan ini. Saya nyebutnya repot nih, Kang Mas Yai, Kang Mas Yai. Karena beliaunya juga Kiai. Pokoknya profesinya banyak sekali. Terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan obrolan kita pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.